Halo Bibdu Lovers, Tuesday Exclusive Interview kali ini akan menghadirkan sosok artis multitalenta Indra Bekti. Seperti pekerja seni lainnya, host dan presenter kenamaan ini juga terdampak krisis akibat pandemi. Bahkan, ia juga sempat terpapar COVID-19. Seperti apa ia mensiasati keadaan dan bagaimana ia bisa bertahan, sementara istri tercinta Aldila Jelita masih dalam masa penyembuhan dari sakitnya. Kepada Bibdu, ia berbagi cerita. Ya lumayan lah 80% ya penurunannya ya, luar biasa deh. Jadi benar-benar di rumah banget gitu. Nah baru ada panggilan dari TV-TV, baru bisa kerja gitu karena kebijakan TV-nya tuh maksudnya masih bisa kerja di TV. Ya aku alhamdulillah dapat di situ gitu. Tapi kalau untuk off air itu waduh udah deh nggak ada sama sekali. Jadi ya turun banget pendapatan gitu. Jadi sempat stres juga gitu. Pandemi Corona telah mengubah nyaris segalanya. Relasi antar sahabat, antar rekan kerja, dan juga kerabat sendiri. Pola komunikasi menjadi amat terbatas. Dampak yang lebih dahsyat adalah kehilangan pekerjaan dan ujung-ujungnya pendapatan pun ikut terkoreksi. Indra Bekti merasakan langsung hal ini. Job yang diterimanya turun drastis. Dia bahkan nyaris menjual mobil untuk sekedar bertahan hidup. Selama 3 bulan, ia tidak dapat job sama sekali. Trik yang kita lakukan untuk tetap bertahan selain jual mobil, sebenarnya ada niat untuk jual mobil waktu itu, tapi nggak jadi karena alhamdulillah ada pekerjaan masuk setelah 3 bulan itu kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita nggak ada yang kita jual dan ya kita alhamdulillah masih bisa bertahan dengan karena bayaran TV yang sebelumnya itu akhirnya masuk gitu kan. Jadi ya kita bertahan dari situ gitu. Jadi ya walaupun nggak yang signifikan gitu ya, tetap kita harus yang hemat-hemat yang kayak gitu. Jadi memang kita harus prihatin gitu. Jadi nggak yang kemana-mana, yang nggak beli ini beli itu gitu. Kreativitas yang tinggi amat dituntut di tengah pandemi Corona yang entah kapan akan berakhir. Indra Bekti dan timnya berpikir keras untuk menyuguhkan konsep agar bisa diterima televisi dan production house. Tidak cukup hanya itu, dari sisi harga mereka juga harus menyesuaikan diri. Ternyata harga di saat pandemi lebih rendah dari sebelumnya. Indra juga harus legowo dengan keadaan ini. Yang penting dapur bisa ngebul. Nah, untuk upaya kreatif yang bisa kita lakukan untuk bertahan ya sebenarnya kita tetap memberikan yang terbaik aja lah intinya gitu ya. Komunikasi terus sama pihak televisi, pihak PH ataupun juga IO gitu. Nah selain itu juga kita kan karena kebetulan juga punya IO, punya PH kecil-kecilan lah gitu ya. Itu kita mencoba untuk membuat event-event walaupun virtual gitu ya. Dan alhamdulillah maksudnya dari event-event virtual itu akhirnya sih mulai banyak bermasukan gitu ya. Dan tapi untuk harganya memang pakai harga pandemi gitu, jadi bukan harga yang biasanya gitu. Jadi ya kita menyesuaikan juga gitu. Tapi alhamdulillah ada rezeki di tengah-tengah pandemi ya dengan adanya virtual event gitu.
Untuk membuat usaha baru lagi tentunya kita akan terus ya, sampai saat ini juga aku dengan IO, dengan event apa namanya, tim aku gitu ya, manajemen gitu, terus melakukan satu terobosan juga gitu. Kayak nanti kita mau bikin apa, single baru juga tetap, terus kita mau bikin apa, acara charity, tapi ini tim aku dipercaya oleh YKaki untuk membuat sebuah film pendek, kemudian nanti juga akan kita buat charity eventnya. Jadi terus berkarya lah ya intinya gitu. Dan insya Allah kita mau bikin podcast, mau bikin YouTube, mau bikin apa, semuanya pokoknya terus berkarya. Dan yang paling penting itu bikin usaha untuk buka sekolahan itu ya. Mudah-mudahan Nikita Mirzani mau bergabung, tapi kalaupun tidak kita akan cari lagi yang lain gitu. Saat Indra Bekti harus berjuang menghadapi himpitan ekonomi karena pandemi, ia juga terpapar COVID-19. Sementara itu, pengobatan untuk istri tercintanya Aldila Jelita masih tetap harus berjalan. Indra berusaha menjalani semuanya dengan penuh ketabahan dan tidak pernah putus doa kepada Yang Maha Kuasa. Hal yang membuat ia agak tenang adalah kondisi istri tercintanya saat ini semakin membaik. Nah, untuk Dila saat ini alhamdulillah sudah sangat membaik, sudah kembali normal. Kemarin terakhir aku periksa di bulan Januari ini, Dila sih masih untuk paru-parunya masih tinggal sedikit lagi akan menempel pada dinding gitu kan. Jadi itu masih ada celak dikit gitu. Tapi nanti lama-kelamaan insya Allah dengan seiring waktu, obat-obatannya terus dikonsumsi, insya Allah bisa itu merapat itu paru-parunya. Karena paru-paru itu kenapa agak sedikit ada rongga, karena ada efusi pleura itu kan, ada cairan di dalam paru-parunya, itu yang membuat menekan paru-paru sehingga ada sedikit rongga di lapisan paru-parunya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sangat membaik. Untuk kontrol pasti kita tiap bulan kita kontrol ya, semenjak sekitar 4 bulan yang lalu ya, pas sampai 5 bulan yang lalu itu setelah sembuh itu kita terus kontrol setiap bulan. Dan alhamdulillah yang terakhir ini membaik gitu.